Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di lisan kita kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan kesempatan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, dengan serangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan bukan sebaliknya kita menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Pada salam kita doakan kepada Allah sampaikan kepada uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV dimanapun berada, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema hakikat sabar dalam Islam. Sabar merupakan suatu kata yang tidak asing di telinga kita. Menurut bahasa, sabar bisa diartikan menahan, mencegah. Adapun menurut Islam, sabarnya adalah menahan diri untuk tetap melakukan kebaikan yang Allah perintahkan dan menahan diri dari hal-hal yang Allah larang. Adapun sabar, kita landasi kajian kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 yang terjemahannya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Sabar dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah
bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sabar tingkat tertinggi seorang hamba kepada Khalik-Nya. Kenapa? Karena di ayat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat barang tentu merupakan suatu kewajiban bagi setiap mukmin. Tapi bagaimana salat kita bisa berefek dalam diri kita? Salah satunya adalah dengan kita salat, kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita mengendalikan hal-hal yang Allah murkai. Karena dalam ayat katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang salatnya benar sesuai dengan tuntutan syar'i, maka insya Allah orang tersebut terjaga dari hal-hal yang akan menjadi merusak amalannya. Nah, dengan itu bagaimana kita bisa taat, sabar dalam ketaatan? Apalagi sekarang di bulan Ramadan, kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembinaan. Segala peluang amal Allah berikan. Baik itu amalan sunnah, apalagi amalan wajib. Amalan wajib Allah lipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah Allah ganjar seperti amalan wajib. Karena itu, kesabaran terhadap ketaatan merupakan level tertinggi seorang hamba kepada Khalik. Yang kedua adalah pertengahan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kita menyadari betul bahwasanya manusia adalah tempat salah dan khilaf. Manusia adalah tempat orang yang lemah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berdosa. Jangankan manusia, Rasulullah pernah melakukan kesalahan dan Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat. Kita sebagai manusia tentunya tidak ada yang suci, tapi kita masih mempunyai iman. Ketika seorang mempunyai iman, insya Allah dia akan senantiasa menjaga aktivitas akhlaknya dari hal-hal kemaksiatan. Dan di bulan Ramadan ini merupakan saatnya kita untuk menjauhi maksiat. Kalau kita lihat di sekeliling kita, bagaimana di siang hari Ramadan, ya, kita semua dalam keadaan saum, dan di malam hari kita dalam keadaan berbuka. Dan jangan pula kita menjauhi maksiat hanya ketika di siang hari berpuasa, tapi kita harus menjauhi maksiat di segala waktu yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah tingkat kesabaran yang paling rendah adalah bersabar terhadap musibah yang Allah beri. Dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 156, orang-orang yang ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Sabar menghadapi musibah merupakan hal yang mungkin mudah kita lafalkan, tapi akan sulit untuk mengimplementasikannya karena musibah yang Allah berikan, baik itu bencana alam dan ujian cobaan yang kita terima, merupakan bagian dari menguji keimanan kita sebagai seorang hamba. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga kesabaran kita, dan di Ramadan ini adalah melatih kita sabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Allah mohon ampun, kepada pemirsa mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.